Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sore Sobat Pas. Ketemu kembali dengan saya Oi. Seperti biasa Sobat Pas, kita di podcast Pas FM ya. Nah, hari ini Sobat Pas, saya nggak sendirian pastilah ya. Hari ini saya ngobrol-ngobrol sama seorang penulis muda, asal Labuhan Batu pastinya ya. Ada Bang Ari Siregar. Halo Bang Ari. Halo Bang Ari. Sehat Bang? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, Bang Ari ini Sobat Pas adalah penulis dari Labuhan Batu ya, penulis muda lah ya. Bang Ari usianya udah berapa sih Bang Ari? Harus dibilang ya. Privasi sepertinya ya. Oke. Ya, Bang yang pasti kalau aku perkirakan sih masih muda lah, 17 tahun lah ya. Iya. Oke. Nah, Bang Ari ini penulis Sobat Pas ya, penulis cerpen, novel, puisi juga. Ini beberapa buku-buku dari Bang Ari ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama Bang Ari ya. Sebelum kita ngobrol nih Bang Ari, ya. Sebelum kita ngobrol, kita main satu kata mau? Main satu kata gimana? Ya, permainannya gini Bang Ari. Nanti aku sebutin satu kata acak. Kita masing-masing bergantian menyebut satu kata yang berhubungan dengan kata yang tadi. Ini acak ya. Buku. Halaman. Tulisan. Paragraf. Judul. Aduh, apa ya? Kalah dia. Benar, belum ada yang ngalahin aku Bang Ari begini Bang Ari. Oke, kita ngobrol-ngobrol soal buku. Nah, Bang Ari ini kan menulis ya. Iya. Nulis apa aja sih Bang Ari? Ya, jadi untuk saat ini memang saya fokusnya itu nulis ke fiksi ya. Fiksi, jadi ada puisi, cerpen, novel, dan satu lagi itu cerna. Cerna ini memang agak lebih jarang sih saya tulis. Cuma sekarang ini lagi fokusnya ke puisi sama novel. Puisi sama novel ya. Betul. Oke. Sejak kapan Bang Ari mulai nulis? Kalau dibilang awal pertama kali fokusnya itu 2016 sih Bang. 2016 saya mulai aktif giat menulis, dan kemudian di tahun selanjutnya saya mulai ikut komunitas menulis waktu itu. Terus di tahun itu juga di 2017-nya saya mulai menerbitkan satu buku perdana karya saya sendiri, kumpulan cerpen, dan sampai sekarang saya tetap lanjut menulis. Oke. Perdana. Buku yang mana tuh Bang Ari perdana? Yang kumpulan itu Mendendam. Ini kumpulan cerpen Mendendam. Itu saya terbitkan di tahun 2017. Oke. Proses menulisnya hampir setahun juga. Setahun? Iya. Tapi ini punya Bang Ari sendiri memang? Iya, punya saya sendiri. Oke, Sobat Pas, Mendendam, karya Ari Siregar. Apa inspirasinya, dari mana sih Bang Ari tulisan-tulisan di buku ini? Ini kebetulan saya tulis ini fokusnya ada temanya gitu kan. Jadi karena sesuai dengan judulnya Mendendam, jadi saya ambil tema itu tentang bagaimana tokoh-tokoh yang kemudian ini punya sifat pendendam dan kemudian mendapat petaka dari rasa dendamnya, atau yang kemudian ada lagi dia menghindari sifat dendamnya itu, rasa dendamnya itu. Jadi pada intinya saya bahas tentang rasa dendam. Karena seringkali ya saya pikir itu yang buat kita celaka sendiri. Oke. Tadi Bang Ari juga mungkin pernah ngerasain dendam ya. Nah, betul. Oke, ya dendam ya. Terus selanjutnya setelah Mendendam ini apa Bang Ari? Setelah Mendendam saya lebih banyak ini sih ikut antologi. Jadi antologi ini nulis bersama gitu, proyokan jadi ikut bareng-bareng sama penulis lain di beberapa komunitas atau di event-event gitu. Ada juga kebetulan yang saya ikuti itu buku-bukunya yang lulus kurasi. Jadi event untuk kegiatan menulis di dalam antologi gitu. Jadi ada proses kurasi dan proses penilaian segala macamnya. Jadi sebenarnya sih itu yang saya ikuti. Berarti seleksi ya? Seleksi setelah menerbitkan buku ini. Dan kemudian setelah dibarengi itu juga saya mulai nulis novel waktu itu. Dan kebetulan novel itu baru diterbitkan beberapa bulan lalu, dan itu terbit secara digital. Digital. Di platform namanya Storyhouse.
editorial. Oke. Nah, Bari, ngomong-ngomong soal menulis nih ya, ada nggak sih syarat tertentu seseorang menjadi penulis gitu? Kalau syarat sih saya nggak tahu ya. Saya sendiri sebenarnya memulainya itu betul-betul saya bilang kayak autodidak juga sih. Jadi saya mulainya itu dari puisi pertama. Jadi pertama-tama saya nulis puisi dulu, saya ingat tuh kayak modelnya galau-galauan lah ya. Namanya orang nulis puisi galau-galauan emang ya. Nah, seringkali kayak malam bulan iya. Gitu-gitu. Jadi waktu mulai nulis tuh saya mulai puisi. Pertama saya suka upload di di medsos kan. Ya banyak. Dulu belum banyak respon sih, kebanyakan responnya itu agak negatif soalnya. Jadi karena mikir saya cowok dan laki-laki dan kawan-kawan saya mikir saya udah dewasa kayak agak-agak gimana gitu kan. So puitis dong. Iya, puitis dan segala macam lah. Gitu. Jadi saya pikir dari situ kemudian saya mulai agak-agak mundur memposting tulisan saya di medsos. Jadi saya kirim-kirim ke media, saya coba gitu. Itu sih. Jadi saya pikir kalau misalnya mulai menulis itu yang penting itu kalau mau dapat apresiasi jangan coba di medsos dulu ya. Jadi coba dapat apresiasi itu coba ikut di event atau dikirim ke media. Nah itu lebih memuaskan menurut saya. Kalau pernah berhasil di media atau lulus event, saya pikir itu udah pantas dulu penulis. Jadi tempatnya pun lebih lebih profesional gitu ya. Kawan-kawan. Jadi ini ya buku ada banyak sih ya. Berapa buku total Bang Ari? Untuk saat ini yang ada, kalau antologi ini ada 6 ya. Antologi 6, yang tunggal yang sendiri masih satu. Satu. Cuma kalau yang tunggal satu lagi itu yang novel yang secara digital satu. Terus juga ada beberapa antologi lagi, 2 kalau nggak salah, itu lagi proses terbit juga, antologi bersama. Yang dua-duanya itu lulus dari proses kurasi juga, bukan sekedar event komunitas itu. Ada proses seleksi dan segala macam. Oke, Bang Ari, kita santai sejenak. Bang Ari dengerin lagu dulu kita ya. Oke, siap. Kita ngopi dulu. Kawan-kawan, kopi kita hari ini didukung oleh Karakter Kopi. Tahu nggak Bang Ari Karakter Kopi? Baru tahu ya? Oh, yang rame-rame itu. Berarti ini betul-betul buatan Ranto ya? Iya, Ranto punya nih. Dicoba Bang Ari. Oke, siap. Oke, masih di podcast Pas FM Sobat Pas ya. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Ari. Bang Ari, sehat? Alhamdulillah. Sehat tadi udah ditanya. Bang Ari, aku mau tahu nih Bang Ari. Aku kebetulan kalau untuk urusan tulis-menulis agak kurang paham ya. Gimana sih proses kita dari mulai mengarang sampai terbitlah nih buku kita ini? Kebetulan untuk buku yang saya terbitkan tunggal ini, itu proses terbitnya kan indie ya Bang ya. Jadi kalau indie mungkin saya ceritakan tuh, jadi setelah kita selesai ini naskah kita, apapun itu, mau novel, kumpulan puisi atau cerpen, ya kita tinggal cari penerbit aja sih, tinggal cari penerbit indie mana yang kita bisa percayakan untuk naskah kita. Biasanya mereka ngasih paket, beberapa paket, pilihan paket gitu, kayak harga satu misalnya paket untuk penerbitan ini ada proses layout, ada proses editing segala macam, dan pemilihan cover itu diserahkan ke mereka harganya berapa gitu. Nah itu ada juga yang cuma modelnya editing aja atau yang layout aja gitu, atau yang cetak aja gitu, bisa juga gitu. Ya, yang lain-lainnya bisa kita kerjakan sendiri, misal kalau memang bisa gitu kan. Nah ini kalau indie seperti itu, modelnya seperti itu Bang. Jadi kita tinggal cari sendiri penerbitnya, kita yang pilih dan kita keluarkan biaya sendiri rata-rata. Biaya sendiri. Nah, biaya sendiri. Ada juga sih memang penerbit indie itu mau mereka penulisnya nggak dimintain biaya gitu. Mereka mau mengeluarkan biaya, penerbitnya yang mau mengeluarkan biaya. Itu pun modalnya kalau mereka lagi nyari gitu, maksudnya penerbitnya sendiri yang lagi nyari naskah gitu. Nah itu biasanya kalau mereka lagi nyari naskah dan mereka dapat naskah itu cocok gitu kan, itu biasanya bukunya masuk ke toko buku gitu. Nah, kalau yang diterbitkan sendiri sama penulisnya agak jarang sih masuk toko buku ya Bang. Itu kalau kecuali penulisnya sanggup gitu masukkan toko buku biaya modal sendiri gitu. Dari bikin acara launching segala macam gitu kan, event yang lainnya itu
biasanya dikeluarkan sama penulis sendiri. Oke, jadi ternyata penerbit ini ada indie dan major ternyata ya. Iya, Kayak label musik iya, ya. betul Bang, sama. Oke. Bang Ari ini lulusan apa sih? Sastra nih pasti, sastra nih. Aduh, ini bertentangan sekali nih. Apa tuh? Salah nih Bang. Jadi kalau kuliah saya lulusan Fakultas Hukum. Hukum. Iya, Fakultas Hukum. Tapi kalau ke bawah lagi nih lulusan SMA saya malah STM. 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 Apa mesin apa, elektro atau apa? Saya mesin berkakas, mengelas buku. Waduh. Mungkin dulu sempat pas sambil kelas, sambil cari inspirasi. Saya dulu kelas sambil puitis saya. Sambil itu ya. Oke, jadi STM udah ngerasain nggak sih ada bakat-bakat atau hobi-hobi menulis sejak kecil mungkin? Oh iya, kalau saya terus terang memang dari awal itu dari kecil saya udah ini ya, udah suka baca buku dulu. Jadi saya ingat kali itu waktu kecil saya atau SD itu saya suka baca buku ini loh yang Petrus Dareng, Oh iya. KKS. Betul. KKS. Nah itu harganya dulu gopek di Iya, sekolah iya. ya Bang ya. Tipis kertas Iya, itu. itu kertas ya. Nah itu saya suka baca itu dulu. Jadi setiap kali uang jajan saya itu saya sisihkan kalau dapat buku baru saya beli itu gitu. Jadi udah suka baca buku dari udah suka baca fiksi dari kecil. Terus kemudian waktu mulai giat baca lagi tuh pas waktu saya kuliah. Jadi saya suka kagum dulu ngelihat dosen saya itu bisa nerbitin buku dan apalagi buku itu masuk toko buku gitu. Benar. Ya padahal itu buku kuliah sebenarnya Iya. dia. Cuma saya salut aja gitu. Saya pernah kepikiran setiap kali ngeliat buku dosen saya itu apalagi masuk toko buku tuh pasti saya mikir gini. Kapan ya saya bisa kayak gini gitu? Maksudnya punya karya dan dijual di satu perusahaan toko Baca buku banyak atau orang dibaca gitu. banyak orang gitu. Itu yang bikin saya kemudian jadi berpikir tuh waktu setelah beberapa tahun kemudian saya mulai pengen nulis gitu lah. Dan pengen nulis dan saya mulai kembangkan dari fiksi sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya dulu bacaan saya tuh lebih cenderung memang fiksi gitu. Kayak baca-baca buku-buku sejarah dan biografi saya sering saya baca. Itu sih Bang. Ya. Kalau fiksi lebih ke ini ya, hayalan gitu ya, maksudnya. Iya betul, lebih kehayalan sih sebenarnya. Jadi saya sempat dulu tuh ngerasa kalau fiksi saya bakal cenderung nih kayak yang melo gitu jadinya kan. Saya pikir gitu dulu. Jadi cuma nggak tahu kenapa begitu saya mulai nulis, kok saya malah lebih cenderung itu sukanya ke fiksi gitu. Saya mulai baca-baca novel gitu. Tapi memang ada waktu itu saya batasi, saya menghindari novel yang agak melo gitu. Saya suka novel yang agak lebih jantan ceritanya gitu ya. Kalau Bang Ari lebih ke mana? Kalau saya masih lebih cenderung ke fiksi ya. Fiksi. Tapi saya lebih suka cerita itu setiap kali bikin cerita itu agak ada unsur-unsur yang ngangkat persoalan budaya gitu. Budaya dan kalau tulis cerpen biasanya gitu. Cuma sekarang ini novel yang baru saya terbitkan di Historial agak melo, jadi novel remaja ya, anak sekolah saya lihat ya. Iya, anak sekolah. Karena memang waktu saya tulis itu saya ngambil inspirasi dari pengalaman saya sendiri. Gitu. Oke. Jadi makanya saya pikir agak lucu juga kalau saya campurkan unsur budaya jadi agak melo lah. Jadi cerita tentang apa tuh yang di Historia tuh? Itu cerita tentang satu remaja anak laki-laki. Dia STM lah gitu, STM dan rantau perapat sekolah di Serumpuan gitu. Berarti bener, daerah-daerah disebutin? Betul. Gitu. Jadi sekolah di Serumpuan, jadi beberapa orang yang kenal saya pasti langsung mikir, ini pengalaman hidupmu ini gitu. Iya, saya bilang, saya akui itu memang pengalaman hidup saya 70% pengalaman pribadi dan 30% saya barukan dari hasil imajinasi saya sendiri gitu. Karena memang saya pikir gini, kalau pengalaman hidup saya 100% yang saya tulis itu pasti garing gitu. Iya. Dan narsis ya. Hidup saya datar-datar aja waktu itu. Jadi gitu, jadi saya campur 30% tuh unsur fiksinya, itu ya konflik-konfliknya saya hasil karangan saya sendiri gitu ya. Nah, jadi Bang Ari, kalau nulis ya, kira-kira apa sih yang membuat orang tertarik dengan tulisan kita? Misalnya kadang gini, ada orang yang kadang nggak pede gitu kan, harus ada apanya gitu supaya pemirsa itu tertarik, wah aku mau beli nih, aku mau baca nih. Iya. Kalau saya tetap berpikiran satu prinsip yang paling utama itu dalam menulis cerita itu.
Jadi dulu pun saya gitu, jadi saya selalu menulis cerita tuh saya ngerasa gagal gitu. Ini cerita garing betul garing gitu. Nah akhirnya saya paham kalau ada satu resep utama yang paling penting yang harus diutamakan dalam cerita. Resep paling utama ini saya temukan di beberapa kelas menulis dan artikel-artikel juga sih memang. Yang paling penting itu dari tulisan ketika kita bikin cerita itu adalah peristiwa. Jadi peristiwa yang dialami tokoh. Jadi setiap kali tokoh ini harus punya apa yang dialaminya dan itu membuat hidup dia itu berantakan dan hancur. Kalau bisa bermasalah mungkin. Oh gitu. Ya. Jadi semakin bermasalah hidup suatu tokoh utamanya, itu akan semakin menarik pembaca. Jadi kalau hidup tokohnya aja datar-datar aja, bahagia-bahagia aja, itu justru akan menghilangkan pembaca. Jadi itu kan sama seperti film gitu. Jadi film semakin menegangkan yang dialami tokoh, jadi penonton semakin suka gitu menontonnya, semakin lanjut terus sampai selesai. Gitu juga dalam sebuah buku cerita gitu. Jadi semakin bermasalah nih tokohnya, jadi pembaca akan semakin terus membacanya. Bagaimana dan itu yang pertanyaan yang muncul di pikiran pembaca gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya konflik dan peristiwa. Peristiwa ya. Ya betul. Itu sebabnya kawan-kawan sobat pas. Kenapa kalau kita lihat sinetron, tokoh utamanya yang lupa ingatan, yang rela yang kecelakannya kan, dan hidupnya selalu bermasalah. Ya. Oke, kalau mengenai referensi Bang Ari, Bang Ari ada referensi dari mana? Kalau saya referensi, sebenarnya saya dulu waktu pertama kali menulis itu lebih cenderung ke ini ya, maksudnya meniru-niru gaya-gaya penulis seperti Putut Ea, Eka Kurniawan gitu, karena bacaan saya arah-arahnya ke sana gitu, ke sastra yang karya-karya mereka itu orang-orang yang sudah terkenal duluan gitu. Terus juga kayak Leila Keskudori gitu, itu mungkin bisa jadi saya pikir jadi bacaan yang bagus untuk jadi referensi kalau memang pengen gitu menulis di sastra ya, untuk di sastra sendiri. Tapi kalau mau fokus di penulisan pop, metropop dan segala macam, bukan karya-karya sastra gitu. Bisa banyak juga sih penulis-penulis yang bagus ya pikir. Kayak kalau saya pernah waktu itu satu kenalan saya, jadi menurut saya itu tulisannya bagus, Mbak Dewi Rika, atau ada saya baru kenal lagi dan saya baru baca bukunya itu ACTM, itu bagus juga. Dengan ACTM ini penulis skenario juga dia, FTV, dan saya baru baca bukunya dan baru baca karyanya juga di Historial, bagus-bagus. Oke Bang Ari, aku baca nih di antologi puisi untuk Lombok. Ini waktu bencana Lombok kemarin ya? Iya, bencana Lombok kemarin. Bang Ari masuk tulisannya atau puisinya di sini ya? Oke, ini sobat pas ya, antologi puisi Lombok kalau nggak salah 2019 atau 2018 nih kemarin. Aku juga punya nih Bang Ari nih. Oke, nah tulisan Bang Ari di sini Gejolak Sang Maha. Wah menarik, kita suruh bacain ya. Oke sobat pas, silakan Bang Ari. Mungkin saya perlu kasih tahu juga sih, jadi sebenarnya waktu peristiwa Lombok ini saya punya 2 tulisan selain ini, itu satu lagi itu yang membaca keberanian. Di sini. Nah itu ini juga event yang diselenggarakan sama satu lembaga kemanusiaan, dan waktu itu mereka bikin sayembara gitu. Jadi sayembara itu khusus bikin cerita anak yang akan diberikan ke anak-anak korban bencana Lombok, bencana gempa waktu itu selama masa Lombok dan di beberapa daerah waktu itu. Tapi lebih ke anak ya? Iya, cerita anak. Oke, silakan Bang Ari. Oke. Gejolak Sang Maha. Jauh di dalam bening mata, lapang dan tegar dada mereka, tetap bersarang resah dan tanya pada hidup-hidup yang ditelan semesta. Gempa-gempa tak terhitung kali, meluluh lantakkan apa-apa, merenggut taut siapa-siapa, bagai tajam koyakkan hati, tiada sekali mengenal sudah. Harta benda, keluarga, masa depan, secepat angin mengantar suara, secepat takdir melahap kehidupan, seketika jadi harapan kosong belaka. Namun apa bantah pada semesta? Sedang bencana bukan kehendak yang dicipta oleh tangannya. Ia gejolak, yang dalam tertanam di relung hati Sang Maha. Rantau Prapat. Terima kasih. Oke. Ini lebih ke apa nih kesimpulan dari tulisannya nih?
gini ya, kalau saya sendiri menyimpulkan puisi ini tuh bahwa bencana itu adalah apa namanya, perasaan yang muncul dari Tuhan gitu. Jadi barangkali Tuhan ini sedang sedih, atau barangkali Tuhan ini sedang kecewa gitu. Jadi dia menciptakan satu bencana itu pasti ada karena perasaan dia sedang terganggu. Gitu. Bisa jadi dia sedih, atau dia bisa jadi dia memang kecewa nih pada kita makhluknya gitu. Jadi kita ditimpakan itu pasti ada penyebabnya dari kita sendiri, dan Tuhan merasa kecewa dan marah atau sedih. Ngomong-ngomong soal penulis, menurut Bang Ari nih, bagaimana sih dunia kepenulisan di Labuan Batu khususnya nih Bang Ari? Semangat menulisnya gimana sih? Terus terang sih ya, jadi setelah saya kembali ke Rantau Prapat sejak 2017, karena sebelumnya saya memang di waktu itu di Semarang, waktu itu masih baru mulai menulis, aktif di komunitas di sana. Sejak saya 2017 dan kemudian saya mencoba menelusuri beberapa kegiatan-kegiatan menulis, saya pikir di Labuan Batu sendiri agak redup ya, maksudnya yang gairahnya kurang begitu muncul gitu menurut saya. Jadi ya memang ada beberapa kawan itu yang sudah aktif menulis, dan beberapa komunitas waktu itu ada yang muncul gitu kan. Cuma entah kenapa saya pikir itu kurang gitu, maksudnya kurang bersemangat dan kurang bergairah gitu. Karena memang satu lagi yang jadi jadi persoalan memang menurut saya di kegiatan menulis ini memang sulit gitu. Saya tidak menyalahkan siapa di daerah ini, maksudnya di Rantau Prapat di Labuan Batu. Karena memang saya sendiri pun paham bahwa kegiatan menulis ini beratnya itu. Jadi beratnya mengajak orang untuk aktif di situ. Pandangan orang akan lebih cenderung begini, apa yang didapat dari menulis itu, dan lebih cenderungnya, maksudnya ketika bertanya apa yang didapat, pasti persoalannya materi gitu. Karena orang akan berpikir, menulis capek dan nggak dapat apa-apa, nggak ada uang dan nggak menghasilkan sama sekali. Sebenarnya orang lupa. Jadi ketika dia sebenarnya bisa aktif berkarya dan mau belajar gitu, itu tulisannya bisa dihargai gitu. Sebenarnya banyak lowongan kesempatan yang didapat dari bisa pandai menulis gitu. Bisa jadi copywriting segala macam, dan itu dibayar mahal gitu. Apalagi jadi ghostwriter gitu. Saya pikir di Rantau ini nggak mungkin nggak ada jadi orang tokoh hebat kepingin hidupnya ditulis gitu. Itu saya kadang berpikir tuh pasti ada orang seperti itu, dan dia pengen ditulis kisah hidupnya gitu. Nah itu kesempatan sebenarnya kalau misalnya kita pandai menulis. Jadi makanya saya pikir memang perlu juga sih sebenarnya ada banyak event menulis yang diadakan di Rantau Prapat di Labuan Batu khususnya. Cuma memang ya itu satu lagi beratnya, siapa yang mau mengadakan gitu, karena memang apalagi permasalahan itu biaya juga. Iya. Kalau event turnamen Free Fire mungkin banyak ya. Iya betul. Kalau komunitas penulis banyak nggak di Labuan Batu? Sejauh ini sih saya temukan, kalau saya hitung ya, waktu pertama kali cuma satu. Nah, cuma satu. Jadi kebetulan itu pun komunitas menulisnya adalah komunitas nasional yang ibaratnya dibawa ke Labuan Batu gitu. Apa tuh? Itu FLP, Forum Lingkar Pena Labuan Batu gitu. Jadi saya rasa waktu itu kebetulan di sana fokus kawan-kawan itu agak saya pikir belum bisa saya pahami, maksudnya belum bisa saya masuki gitu kan. Jadi makanya kemudian saya sendiri membentuk komunitas baru lagi gitu, komunitas baru menulis lagi, dan saya ajak beberapa kawan yang udah aktif menulis dan sudah punya karya waktu itu kebetulan juga kan. Jadi itu nama komunitasnya Arus Kata. Saya bentuk tahun 2019 bulan Maret gitu. Nah dari komunitas ini kemudian saya fokuskan itu lebih pengennya sih mengajak adik-adik jadi sebenarnya. Jadi adik-adik yang udah punya feel, udah punya keinginan untuk menulis gitu. Yang penting siapapun mereka yang pengen belajar menulis bergabung sama saya menulis, dan harapan saya pun bukan menjadikan saya guru gitu ya, tapi belajar bersama gitu, sama-sama menganggapnya kita sama-sama baru paham dan kita sama-sama akan memahami
bagaimana menulis itu yang dengan baik dan benar itu seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin Bang Ari mungkin yang sudah duluan mungkin ya daripada kalau adik-adik ini mungkin bisa berbagi pengalamannya. Iya, Karena memang pengalaman. kadang-kadang adik-adik ini suka nulis gitu di bindernya di atas, cuman nggak tahu arahnya mau diapain, kemanain gitu kan. Iya betul. Oke, nah tadi Bang Ari cerita soal banyak orang beranggapan ngapain sih nulis, nggak ada duitnya segala macem. Nah Bang Ari nih yang udah nulis beberapa buku nih ya, ada nggak sih dampak ekonomi atau penghasilan yang Bang Ari rasakan? Terus terang sih apa ya, saya nggak mau meyakin apa namanya, ibarat menjanjikan bahwa menulis itu punya dampak terhadap finansial orangnya gitu ya, menekuninya gitu. Jadi cuma jangan terlalu fokus ke situ. Boleh fokus ke situ. Jadi itu sebagai daya dorong aja gitu ya, untuk menumbuhkan terus minat menulis. Cuma jangan sampai berpikirnya kalau misalnya nggak dapat mundur gitu ya. Nah itu yang salah. Jadi kalau saya sendiri terus terang pertama kali menulis waktu menerbitkan buku perdana saya yang tunggal itu kumpulan cerpen, saya sudah dapat cukup banyak dari situ karena saya bisa cetak waktu itu sampai 100 lembar. 100 lembar, saya pikir itu udah lumayan, saya udah balik modal dan dapat keuntungan. Cuma kebetulan memang saya nggak ambil keuntungannya karena memang fokus saya waktu itu adalah saya pengen sedekah juga gitu. Jadi royaltinya saya sedekahkan waktu itu. Terus kemudian dari situ saya pernah ikut event juga, satu event nasional yang membawa saya bertemu dengan para sastrawan waktu itu. Jadi bukan penulis yang saya pikir sekelas sama saya gitu. Saya pikir dulu tuh, saya masih kroco-kroco nih gitu kan, dan kaca nih dan botol. Jadi waktu itu saya kaget juga bisa lolos di event itu gitu, karena waktu itu prosesnya seleksi nama dan seleksi karya gitu. Dan saya diikutsertakan dan saya pikir alhamdulillah itu fantastis waktu itu. Honornya ya. Cukup fantastis, bisa beli HP 2 lah. Waduh. Luar biasa. Ya, jadi itu yang paling membanggakan menurut saya kalau dari materinya. Itu yang mana tuh? Yang masuk ke mana? Kebetulan itu bukunya digital sih. Betul. Bukunya digital PDF, jadi nggak bisa dicetak. Bisa dicetak mungkin, tapi jadi bukan buku original lagi nanti. Cuma bisa di-download aja nanti. Dan lagi beberapa juga saya pernah rasain dapat honor dari media, kirim tulisan ke media dapat honor. Terus juga yang sekarang nih, alhamdulillah dapat lagi dari platform digital yang saya ikuti itu Storyal ya, Storyal.com. Alhamdulillah kemarin naskah yang saya masukkan di situ, novel saya itu di ACC jadi naskah premium. Jadi naskah premium itu pembaca di bab-bab tertentu nanti nggak bisa baca gratis gitu. Jadi harus beli koin nih. Iya. Koinnya itulah untuk apresiasi penulisnya. Benar. Untuk ke saya dan penulis-penulis yang lain yang dibaca tulisannya gitu. Nah dari situ royalti lumayan lah. Lumayan. Wah. Kalau dapat 10 pembaca ada satu hari ya saya pikir udah bisa beli kereta sih. Wah. Lumayan sobat tajam, ini jangan sembarangan. Artinya beberapa mungkin karena belum nemu jalannya ya, yang tadi ngerasa nggak dapat apa-apa pun belum ketemu jalannya. Oke, mudah-mudahan setelah ngobrol kita ini kawan-kawan yang nonton bisa menemukan jalannya dan gabung ke komunitas Bang Ari ya. Harus kata. Bisa nanti kalau memang mau gabung gitu ya, bisa hubungi media sosial saya gitu. Bisa dicari Ari Siregar di Instagram atau Facebook, saya aktif di dua itu. Kalau memang mau gabung nanti bisa saya gabungkan dulu ke grup. Nanti kalau kita soalnya kumpul itu per 2 minggu sekali. Kalau tidak ada kendala. Biasanya kalau kumpul itu kita bahas karya atau bahas soal kegiatan-kegiatan atau bahas soal buku. Biasanya kayak gitu kita kalau kumpul. Oke, jadi ngulik buku, bahas karya, sekaligus diskusi apa kendala-kendalanya. Betul. Oke, nah Bang Ari, ini kita ke kehidupan pribadi dulu nih. Seorang penulis itu biasanya pandai merangkai kata, ya kan? Dan orang yang pandai merangkai kata biasanya ceweknya banyak. Bang Ari, punya cewek nggak Bang? Aduh, kalau ngomong punya pacar sih apa ya, gimana ya? Aduh, ini harus diungkap ya. Harus.
Ya saya dekat sama seseorang, cuma kalau ngomong soal punya banyak cewek sih Enggak ya. itu terlalu berbahaya udah. Oke. Cuma saya selalu dianggap gini nih, kalau dulu. Jadi setiap kali di perempuan tuh, karena begitu dia tahu saya penulis atau penyair gitu kan. Ih, kata-katamu ngeri katanya gitu. Loh, saya ngomong kejujuran loh gitu. Berasa digombalin Iya, terus ya. penyair itu bahaya ya ngomongnya katanya gitu. Seputar kepenulisan nih ya, kalau Bang Ari sih pesan-pesan mungkin kepada kawan-kawan atau anak-anak muda lah ya. Ya jadi terus terang saya sendiri ya, karena tadi saya bilang di Labuan Batu ini sebenarnya masih sedikit sekali kawan-kawan yang mau lebih fokus giat berkarya di menulis gitu. Apalagi sekarang itu sebenarnya ada banyak sih peluang untuk dapatkan untuk dapatkan materi dari menulis gitu kan. Jadi saya harap sih siapapun gitu yang punya basic dan punya pengalaman atau sudah punya keinginan gitu menulis, ya itu tetap tetap dijalankan ya, maksudnya tetap dikejar sampai benar-benar bisa berkarya gitu. Karena saya pikir gini, seringkali juga saya ngerasa gini kan, kawan-kawan yang sudah pintar dan sudah punya ilmu apapun itu, masalahnya dia nggak bisa menulis, dan itu jadinya ilmunya nggak bisa terbagi gitu. Karena kalau bisa menulis ya kan, saya pikir jadi pengalaman dia, maksudnya ilmu yang dia dapat itu bisa di-share dari tulisan-tulisan dia gitu. Entah itu dari di-share di media sosial atau dijadikan buku ataupun di-share di platform, saya pikir tetap ada manfaatnya lah gitu. Jadi yang penting pandai menuliskannya itu sudah cukup gitu. Karena ada orang dia punya ilmu dan dia tidak bisa menuliskannya, itu jadi kendala gitu. Terus juga saya juga berharap ya komunitas-komunitas yang ada gitu, komunitas kayak yang fokus di bidang literasi gitu kan, ini bisa jadi tempat yang betul-betul bisa menampung keinginan kawan-kawan gitu. Jadi tidak sifatnya jadi menutup diri, jadi bisa mengajak kawan-kawan siapapun itu yang bisa bergabung. Karena sekarang juga ada, kami kebetulan dengan beberapa kawan, dengan salah satu tokoh literasi waktu itu Pak Tatang gitu kan, kami bikin forum khusus penulis di Labuan Batu. Nah ini harapannya sih forum ini bisa bergerak dan fokus gitu mengaktifkan kawan-kawan yang sudah menulis bisa tetap berkarya gitu. Jadi saya juga berharap sih forum itu bisa jadi betul-betul jadi jadi wadah dan jadi tempat bagi kawan-kawan untuk mengajak siapapun bisa tetap berkarya dan bisa tetap mengajak yang lain untuk ikut berkarya juga gitu. Cuma ya memang satu ya kendalanya, memang saya pikir menulis ini ada mutannya. Nah, satu yang jadi kesulitan itu di menulis ini, apalagi di rantau gitu, belum ada yang betul-betul fokus di menjalani itu gitu. Maksudnya itu bisa dijalani jadi sampingan gitu. Misalnya pekerjaan dia sebenarnya guru atau pekerjaan dia apa gitu. Nah, dia cuma menulis hanya karena kebutuhan dia pengen menulis gitu. Itu aja sih. Jadi makanya saya pikir itu yang jadi tantangan juga untuk mengajak kawan bisa aktif gitu. Jadi mungkin belum ada yang memang fokus profesi utamanya penulis. Iya, gitu masih ya? sulit, masih belum ada. Mungkin kalau saya bilang cuma saya waktu itu. Karena saya sendiri pengangguran nih. Berarti pertahankan. Oke, sepertinya ngobrol-ngobrol kita itu aja Sobat Pas ya. Yang pasti mudah-mudahan bermanfaat, pastinya menginspirasi kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bang Ari, thank you Bang Ari. Oke, siap. Ya, terima kasih juga buat karakter kopinya enak ya. Dan kita main lagi Bang Ari, kopi Bulan. pahit. Aduh, saya lambat ya mikirnya ya. Oke, thank you Sobat Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.